Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita kembali ini berdiskusi seputar dengan APBN, kinerja APBN menjelang akhir tahun di 2024. Kita kembali menyambung obrolan tadi Pak Irfan bahwasannya untuk capaian di 31 Oktober ya Bapak ya, ini sebesar 3,3. Nah kalau untuk progres kinerja realisasi belanja negara ini seperti apa Pak sampai dengan 31 Oktober? Ya, belanja negara juga cukup bagus ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tadi saya sampaikan ada percepatan dari sisi realisasi. Dari alokasi 16,8 triliun, baik itu belanja pusat maupun transfer ke daerah sudah terrealisasi 14 triliun. Artinya sudah hampir 78%. Iya ya, hampir 80 ya Pak ya? Hampir 80% terrealisasi. Nah, namun PR-nya tadi, dari beberapa tren yang kita lihat beberapa tahun ini, biasanya memang realisasi belanja itu di kisaran 92% ya. Oh iya Pak. 92%, artinya ada saving sekitar 8% dari total alokasi ya. Nah, kalau kita lihat dari itu 80% ke 92 berarti memang masih ada potensi penyerapan belanja sampai dengan 31 Desember itu sekitar 12%-an. Ya, kalau berkaitan dengan saving itu apakah nanti bisa dipertanggungjawabkan untuk yang tahun ke depannya atau seperti apa Pak? Oh enggak, itu kalau terkait dengan sisa dana, alokasi belanja sisa itu dana. ya tetap akan berada di kita Pak, tidak dapat digunakan lagi ke tahun anggaran berikutnya. Untuk yang baru tahun depan dia akan mengulang kembali gitu ya Bapak ya? Memulai kembali maksudnya? Iya, seperti itu. Oh gitu, ya baik. Nah kita kembali ke Pak Arief nih Pak, untuk di akhir tahun, kontrak akhir tahun ini mungkin bisa disebutkan Bapak, berapa saja sih proyek-proyek yang strategis yang dibayarkan ke KPPN untuk di tahun 2024 ini, terus progresnya seperti apa Bapak? Oke, baik Bapak, kita izin dulu, ini ada yang mau telepon. Baik, halo. Assalamualaikum. Mohon maaf Bapak. Halo, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Dengan Pak Edi Bentiring. Dengan Freddy di Bentiring ya, Bapak Freddy ada yang bisa dibantu? Mau nanya dengan Kepala KPPN dan Kepala Dirjen Perbendaharaan terkait pemangkasan 50% anggaran gimana Pak? Pemangkasan 50% anggaran ya Bapak ya? Oke, baik. Apakah memang khusus untuk perjalanan dinas atau seperti apa? Oke, ya. Karena biasanya hal itu terjadi saat pergantian pemerintahan baru. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ini juga sempat kemarin mengenai perjalanan dinas, ini juga sempat kabarnya terdengar nih Bapak, ini seperti apa sih mungkin dari Pak Arief atau Pak Irfan? Ya, makasih ya tadi dengan Pak Freddy di Freddy Bentiring. ya, terkait dengan efisiensi penghematan belanja perjalanan dinas. Jadi memang implementasi dari penghematan perjalanan dinas itu merupakan arahan dari Pak Presiden ya, pada saat sidang kabinet 2 kali malah, terakhir tanggal 5 November seingat saya, agar dilakukan efisiensi belanja perjalanan dinas. Namun yang perlu kita lihat adalah efisiensi tadi itu memang untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat, yang dapat ditunda ya, ataupun mungkin di hold dulu nih, yang sifatnya tetap penting, maka tetap bisa dijalankan. Nah, kemudian Bu Menteri Keuangan membuat surat edaran kepada seluruh kementerian lembaga bahwa KL-KL ini diminta untuk menghemat alokasi sisa perjalanan dinasnya tadi itu sebesar 50%. Jadi memang khusus perjalanan dinas yang dihemat sampai dengan akhir Desember nanti. Nah, bagaimana implementasinya? Apakah 50% itu dikenakan kepada seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia, ataukah dihemat di tingkat pusat saja? Nah, itu dalam surat Menteri Keuangan disebutkan bahwa nanti akan dikoordinasikan oleh masing-masing unit eselon satunya, Mbak. Artinya penghematan itu target pemerintah sekitar 4,9 triliun.
Nah itu oleh kementerian itu akan dibagi ke seluruh satuan kerja atau cukup ditaruh di penghematan di level kantor pusat. Nah jadi kalau kita lihat kemarin dalam implementasinya ada beberapa kementerian eselon 1 itu membagi penghematan tadi ke beberapa satuan kerja di daerah. Tetapi ada juga kementerian yang mengambil kebijakan penghematannya itu dilakukan di tingkat pusat saja, sedangkan di satker daerah tidak perlu ada efisiensi 50%. Seperti itu. Jadi, Artinya belum ada kepastian ini Bapak ya? sudah ada kepastian. sudah ada. Cuma kebijakan dari eselon 1 masing-masing penghematannya dilakukan di tingkat pusat, di satuan kerja pusat. Yang di daerah tidak perlu penghematan. Itu makanya dari masing-masing satuan kerja ini harusnya berkoordinasi dengan pimpinan unit eselon 1-nya. Oke, balik. Sebagai contoh di KPU ya. Nah, KPU itu ada kebijakan penghematannya itu dilakukan di KPU pusat. Iya, sedangkan di KPU daerah itu tidak perlu dilakukan. Oh gitu, baik. Artinya kembali ke eselon 1-nya ya Bapak melihat ini kebijakannya apakah sampai di pusat saja atau nanti ke daerah juga ini seperti itu. Terdapat efisiensi tadi kita bilang katakan ya Bapak ya. Oke, baik kita kembali. Mohon maaf ini Pak Arief tadi sempat terpotong. Ini kalau untuk yang 50% DL apakah mau ada tambahkan Bapak? Cukup lah. Cukup ya. Oke baik, Pak Arief ini berkaitan tadi dengan kontrak di akhir tahun ini Pak, berkaitan dengan progresnya seperti apa dan juga apakah memang untuk di kontrak ini beberapa proyek-proyek strategis ini sudah mencapai targetnya atau seperti apa Pak? Boleh Pak? Untuk kontrak-kontrak memang di KPPN Bengkulu ya. Iya, KPPN Bengkulu. Bengkulu itu meliputi satu provinsi kemudian juga kota Bengkulu, Bengkulu Tengah dan Utara ya. Ini kami mencatat sepanjang 2024 ini ada sekitar 1.114 kontrak ya. 1.114. Jadi artinya itu paket-paket pengadaan barang maupun jasa ya, jasa konstruksi ya, jasa untuk transportasi misalnya ya. Terus untuk sampai saat ini ya, saat hari kemarin itu memang masih tersisa 330 kontrak yang masih harus kita selesaikan, akan dibayar sampai akhir tahun. 330 ya. Yang strategis salah satunya juga ini ya, tentunya di infrastruktur terutama. Jadi paket preservasi ruas jalan bendungan air sebakul gitu ya. Itu untuk misalkan konektivitas ya. Di sini ya. Jadi itu sudah kurang lebih sudah 90%. Nah, jadi itu 90. Kita optimis itu akan selesai pada waktunya ya. Kemudian ada lagi seperti prasarana danau dendam tak sudah ya. Itu yang menjadi akan destinasi wisata baru yang menjadi unggulan ya provinsi itu ya. Itu juga sudah tercapai 75% ya sampai 75%. Sekarang 75% ya masih cukup besar lah ya. Karena itu kontraknya kan bermacam-macam kontrak ya. Beberapa paket seperti itu. Kemudian juga pembangunan pantai kritis di Bengkulu Utara ya. Ini juga sudah alhamdulillah sudah 100% ya baru. Sudah 100 Pak? Sudah 100 gitu ya. Jadi dari kami memang untuk kontrak-kontrak ini menjadi prioritas untuk ini ya, karena memang prosesnya cukup panjang ya. Tapi panjang ini bukan berarti susah ya. Ya, karena itu ada panjang waktunya ya Bapak. Ya, satu harus mendaftarkan supplier misalnya. Jadi betul-betul kita memastikan yang dibayar itu betul-betul pihak yang berhak menerima. Jangan sampai salah, jangan sampai tertolak kan seperti itu ya. Juga ada pendaftaran kontraknya harus didata. Betul-betul kontrak itu dananya namanya dicadangkan ya. Jangan sampai kita ada sesuatu revisi, refocusing seperti itu ya. Atau kan penghematan ya itu kena. Tapi kalau sudah dikontrakkan kan sudah didaftarkan tuh ya pasti aman ya. Itu tidak akan termasuk item yang akan diblokir seperti itu ya. Terus kemudian juga biasa ada adendum ya, perubahan kontrak di tengah jalan ya oleh pengelola itu ya. Nah, ini juga menjadi perhatian ya. Yang di adendum itu apa ya kan, terus perubahannya apa itu harus senantiasa kita ikuti. Karena ini akan terkait dengan pembayaran ya. Seperti itu. Tapi dia tidak ada gangguan lagi untuk refocusing anggaran ya Pak ya artinya ya? Ya kalau sudah didaftarkan ya tidak. Sudah. Ya artinya gitu ya. Refocusingnya juga belum tentu ada juga ya. Tapi paling tidak ketika terjadi sesuatu, karena kan kontrak ini kan kewajiban negara kepada pihak ketiga gitu, kepada masyarakat gitu. Nah, seperti itu Mbak. Oke, ya baik, setelah ini kita sambung kembali obrolannya Bapak-bapak, kita akan jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya masih di Berendo.